Jadi kami menerima mahasiswa itu ya semester ganjil ya, semester genap juga ada untuk menerima mahasiswa. Nah, modus pembelajarannya seperti tadi saya ungkapkan, mahasiswa yang memilih apakah mereka ingin yang belajarnya sendiri saja, mereka ingin memakai yang fasilitas online, kami sediakan. Apakah mereka memerlukan layanan yang tatap muka untuk sebagian mata kuliah yang mereka ambil dan memenuhi jumlah atau kuota untuk diadakannya pertemuan tatap muka, itu juga kami sediakan. Jadi seperti di wilayah kerja yang kami kelola ini, sekarang jumlah mahasiswanya sekitar 9.800. Ini sebenarnya kalau dibilang ini bukan jumlah yang besar ya, karena saat kami pernah mengelola mahasiswa sejumlah 13.000. Dan kami untuk para pengajar kami merekrut dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi atau para guru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tutor. Jadi kami bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, berbagai instansi yang memiliki persamaan persepsi dan mau berkontribusi bersama-sama kami untuk memajukan pendidikan di Jawa Barat ini untuk bergabung bersama-sama menjadi tutor. Jadi ini proses pendidikan IPB seperti itu. Nah, untuk tadi yang ditanyakan Bu Atin, kalau misalnya saya ingin gaptek misalnya, pada dasarnya dosennya mahasiswa UB itu adalah bahan ajar. Jadi setiap mahasiswa dia diharapkan memiliki bahan ajar. Jadi bahan ajar itu dia bisa peroleh ya kalau dia memesan atau dia memiliki skema tertentu yang termasuk dengan bahan ajarnya. Jadi sebenarnya dosennya mahasiswa UB itu adalah bahan ajar. Jadi dia bisa, mahasiswa UB itu bisa belajar di mana saja. Nah, bahan ajar ini ada yang tercetak, ada juga dalam bentuk digital. Jadi tidak hanya satu jenis bahan ajar yang UB sediakan, tapi berbagai jenis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para mahasiswa. Nah, jadi model-model pembelajaran bukan berarti kalau dia tatap muka itu dia bukan suatu pendidikan di jarak jauh, tidak ya. Jadi tetap, karena memang setiap orang pada dasarnya berbeda. Jadi jangan khawatir Bu Atin kalau mahasiswa gaptek, tapi diharapkan dia akan meningkatkan kemampuannya. Walau bagaimanapun, memang sekarang kan eranya era informasi ya, informasi itu tidak menyediakan layanan yang sifatnya online, mulai dari registrasinya, mulai dari ujiannya, kemudian sistem pemesanan bahan ajarnya. Bahkan sekarang bahan ajar UB itu sudah masuk dalam digital di sini. Kita pada siswa bisa belajar bahan ajar digital sudah diberikan kepada mahasiswa jika dia memang lebih nyaman dengan digital. Tapi kalau dia nggak nyaman dengan digital, yang cetak juga ada. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya kami mungkin tidak memaksakan mahasiswa untuk ikut dalam satu jenis skema pembelajaran, tapi berbagai jenis skema pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Mungkin baru menjawab sedikit, tapi nanya yang seperti ini nanti akan kami sampaikan pada saat kegiatan kami menggunakan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka. Universitas Terbuka itu kalau untuk golongan perguruan tinggi yang ke-45. Jadi untuk ukuran universitas dia masih muda ya, baru usianya baru 38 tahun ya, masih muda untuk suatu perguruan tinggi seperti itu. Dan kami pernah mengalami puncak mahasiswa terbesar itu sekitar 4 tahun yang lalu sekitar 600.000 seluruh Indonesia. Jadi bayangkan melayani 600.000 mahasiswa dan ujiannya serentak dimanapun mereka berada, ujiannya serentak pada jam yang sehari dan jam yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau teman-teman kami yang bertugas di kepulauan ya untuk membawa naskah ujiannya kadang-kadang kapal laut tidak berlayar bisa jalan udara seperti ini. Jadi mereka sebulan sebelumnya harus berangkat, kembalinya pun mungkin sebulan sesudahnya seperti itu.
Kadang-kadang mereka terperangkap di situ, tidak bisa pulang karena ya memang cuaca seperti ini. Di teman-teman kami yang bertugas di daerah kepulauan dan di daerah perbatasan sering sekali menghadapi masalah ini. Tapi ya kami jalan juga seperti itu. Jadi nanti mungkin ini Pak Kiai yang akan kami jelaskan kepada siswa seperti ini loh sistem pendidikan ITB seperti itu. Kami perguruan tinggi negeri yang ke-45 pada saat diresmikan oleh almarhum Presiden Soeharto pada saat itu, dan memang ini adalah misi pemerintah untuk memastikan bahwa hak warga negara untuk memperoleh pendidikan itu dipenuhi. Terima kasih. Mungkin yang lain. Sudah sedia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya memahami untuk kegiatan kita di pesantren kelihatannya menarik, karena yang namanya santri itu full pesantren. Kelihatannya kan ada program UT jarak jauh, tapi itu kan punya persyaratan tertentu. Artinya yang kuliah di UT itu pasti harus minimal lulus SMA sederajat kan? Yeah. Ini seperti itu ya Pak. Nah, untuk itu mungkin ini baik, tapi kita tahu ini apakah program ini berhubungan dengan program pemerintah yang harus dilaksanakan, bahwa setiap santri juga mempunyai kesempatan yang luas untuk menjadi